Hai hai, kita Eke Debbie, Eke Elman, RT Limba dari Studio Paris, Elman Go, Debbie dan Elman bergo. Apa kabarnya semuanya? Iya, Happy New Year. Happy New Year, ketumbar Laguna Samde Kitaro di Delman Go. Aku Jajang Cenur. Bukan ya, saya. Aku Elman Sipasi. Akika Debbie Sahertian. Yes. Bergaul. Jadi gimana deh, Say? Tahanan Baronang Indang, semua orangnya berbeda kan, tahun baru Indang kan. Betul. Semoga semuanya lebih baik deh, Pak Say. Amin. Kalau Eke tuh pas tahanan Baronang, Eke dirumkat aja sih. Oh iya dirumkat. Yes. Eke juga sih dirumkat Ajija sampai kelurahan, Say. Rame banget dong. Sama keluarga. Keluarga ya, Say. Ember. Semoga ye semuanya geng gaul juga dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu. Amin. Dan pasti cuan-cuan terus buat kalian semua. Amin. Oke, sekarang nanti ya ada Adinda Tamara Blazensky. yang ada dataran, tamu ya. tamu yang dataran. Okay. Desa Temaram Aki Kuksai. Temaram, Desa Aposka Indang kerajaan. Senior model. Kan. Oh langsung begitu ngomongnya. Iya. Tapi emang Desa kalau ngomongnya begitu, Say. Oh iya. Ember. Jadi tutur katanya lembut gitu kan. Semuanya tertata dengan baik. Termasuk gaya duduknya juga. Dulu sih gitu ya. Nggak tahu nih kan udah lambret nih tinta ketumbar. Nanti kita lekma aja Desa. Desa bisa ngajarin Eke nggak biar duduknya yang... Bisa. Desa soalnya ngajar. Desa juga fasilitator di John Robert Power. Eke mau. Ember kan? Nah, Boleh. jadi nanti kita ngobrol-ngobrol sama Diana, ya Okay. kan? Diana dulunya gimana deh, terus sampean sekarang gimana deh? Oke. Ya, Yuk. Jadi kita tunggang nanti. Tetap di Delman Go. Yang tadi Yai bilang ya, Emberan Temaram Eke, teman aku, Dani Dahlan. Aku manggilnya apa? Sis Dan. Dia manggil aku Sis. Boleh dia mau apa aja. Hai kakak Deb. Aku Hai. manggilnya kakak Deb dari Debbie. Ya, dan aku manggilnya kakak Dede, kakak Dani Dahlan. Kalau gitu aku dipanggil Kak EL. Enggak, aku mau panggil Yesus aja. Boleh. Akhirnya ada juga yang manggil aku Sis. Biasanya Mas. L. Sis EL. L from love. L For love. Kakak apa sih kabarnya? Kabarnya baik apa ya? Bayem. Apa bayem? Bayem. Oh bayem, aku doyan kok bayem kok. Bayem itu baik maksudnya Sis. Nggak ngerti. Aku taunya bayem, kangkung, brokoli. Iya, sehat itu. Sehat banget, bingung kan? Jadi kakak Dede ini, kakak Dani Dahlan ini bareng-bareng sama aku di dunia modeling ya kan? Iya kakak. As a model senior model sekarang. Jadi kita mau ngobras nih sama Desa, ceritain dong kakak Dede gimana masa kecilnya kakak di Mande, lahir dan besar di Mande. Aku Cooper. Kurang pergaulan bener gitu. Lahir di Jakarta, besar di Jakarta, sekolah terus dari SD sampai mahasiswi Jakarta terus. Cooper atau setia kali ya sama kota Jakarta. Berarti tapi asli Betawi dong, Bu. Masih Jakarta? Tidak, bapak ibuku Jawa Tengah. Nggak dengar masih ada medok-medoknya walaupun nggak pernah tinggal di Jawa. Jawa? Enggak, itu mah Jakarta. Loh, aku nih bapak ibuku orang Jawa. Jawa. Aku seneng deh ngeliatnya tuh kayak bersahaja sekali.
Ajarin ya sis ya. Coba iya mesti niru. Coba. Iya. Desa dari zaman Eke kenal Desa sampai sekarang ya sampai sekarang itu gayanya seperti ini. Tapi jadi, duduknya manis. Aku kalau karung beras aku tahunya. sekarang maksudnya sekarang. Oh gitu. Sekarang. Tapi sis mulai kayak bisa bersahaja gitu sejak kapan sis? Itu mesti ditanyain ke almarhumah ibuku. Sejak kapan ya? Mungkin sejak dari di kandungan ibu kali ya. Oh, di kandungan udah begini ya? Udah pose, aku udah pose. Oh. Tapi emang dari kecil ya kakak? Cubit dulu Aku soalnya udah ngikutin terus. Jadi aku seneng sekali kakak akhirnya kenalan in person. In person. Ya, terima kasih. Tapi kakak emang dari kecil kalau ngomong kayak gini kak? Nggak tahu kakak mesti lihat, mesti tanya sama orang-orang kan aku nggak ngerti. Oke. Tapi kan aku juga kalau ketawa ajak aku ketawa dong. Wah, tetep kok. Oh, tetep yang nguhuah gitu kayak sis Debbie kan kayak pokoknya kayak gitu. Kayak kudarnya gue. Coba tadi gimana? Iya kan kayak gitu. Oh, kalau kakak Dede nggak gitu. Gimana coba kakak Dede. belum apa-apa, aku udah meneteskan air mata. Aku terharu. Apa terharu bahasa gaulnya? Terhura. Oke, haru hura. Oke, gampang. Kalau deh. terharu kan agak-agak sedih. Kalau terhura ke disco, hura-hura. Terus kakak kalau ketawa ngakak tuh gini. Kita harus kayak gitu. Sis, kayaknya kita harus kayak gitu deh sis. Jadi biar kayak lebih enak gitu dilihatnya kan. Kalau itu kan gitu kan. Coba gimana? Kita ketawa bareng ya. Ketawa barengan kayak Desa ya. Bertiga yuk kita. Bertiga. Aku beneran ketawa. Aku beneran ketawa. Jadi nggak boleh lagi. Nggak boleh sih. Gimana? Kalau Yai ketawa itu kayak kalau Yai kayak gitu kan ketawanya. Jelek Kita harus banget. belajar. Kita harus belajar deh. Ternyata jelek ya say. Semuanya pada ikut ketawa nggak sih? Kalau nggak pada ikut ketawa kita garing loh artinya. Garing apa? Garing. Garong. Oh, garong. Itu baru aku tahu lo. jangan. Kenapa lo nggak bilang sama gue dari awal? karena Setelah 2 tahun lo baru bilang cacatnya ketawa gue. Karena ketawa Eka juga kayak gitu. Gitu. Oh gitu ya. Ceritain itu. dong sis biar sis, akhirnya bisa terjun di modeling. Apa karena dilihat sama agensi kayak Aduh, enggak Emang juga. cita-cita, emang cita-cita. Enggak sama Enggak. sekali enggak. Oke, pokoknya intinya ortu aku, terutama ibu tuh memfasilitasi aku untuk super duper aktif karena mungkin bawaannya memang hari ini alhamdulillah insya Allah dikasih sehat memang aku agak hiperaktif kali ya gitu. Kelihatan ya. Makanya lemah lembut tutur kata dan manis, tapi tetap kelihatan hiperaktif. Ember. Kayak tadi aja mau diambilin nggak bisa, aku udah ngambil sendiri gitu. Jadi makanya aku bilang, aduh kalau aku banyak dibantuin motorikku jadi kaku nih gitu. Nah jadilah waktu itu majalah Gadis ya kan itu menyelenggarakan ya bahasa Indonesia baik dan benar. Enggak apa-apa Kak, be yourself Kak. Jadi kita juga belajar ya kan menyelenggarakan. Kalau kita apa sih? Ngadain. Kalau kita ngadain. Iya. Kalau kita kan gitu ya, bikin acara gitu ya. Jadi kan tadi tuh majalah Gadis ngadain ini. Kita kan. Kalau Desa jadi majalah Gadis menyelenggarakan sebuah acara. berasa lagi 17 Agustusan di istana ya. Padahal aku nggak lagi nge-MC loh. Aduh, pokoknya ya itu apa tadi ngadain ya, ngadain pemilihan putri remaja ya kan. Jadi belum Kakak ada tuh masih tuh, SMP SMA waktu aku itu. SMA kelas 2 waktu itu. Jadi belum ada gadis sampul tuh belum lahir. Jadi lahir pertamanya itu adalah si pemilihan putri remaja. Kriterianya adalah remaja-remaja yang aktif di sekolahnya atau ekskulnya gitu. Jadi didata lah itu. Aku jadi salah satu finalisnya. Yang ngedaftarin siapa kakak? Daftar sendiri atau? Kan gini, kebetulan kan keluarga besar Ali Syahbana itu kan temen sohibnya bokap sama kakek aku, terus sama politisi. Ini kan Ali Syahbana tuh pemilik
Jadi dari grupnya Femina Gadis semuanya kan Pak Sofyan Ali Syahbana, Ibu Pia Ali Syahbana, Ibu Mirta Kartohadrubojo kan juga Nona Ali Syahbana. Nah jadi akhirnya jadi ibu gitu, ini ada kegiatan nih bagus nih, ikut gitu kan. Oh ikut, oke ngapain Bu? Ikut ya pokoknya ikut. Kamu selain memang kalau olahraga segala macam cabang yang aku ikut bertanding kan untuk membentuk mental aku selain sportivitas juga, tapi juga harus siap untuk menang atau kalah itu sama aja. Yang penting udah berusaha ya, terus segitu maju, nggak pede, seberapapun yang kita mampu harus lakoni kan gitu. Pokoknya itu pertandingan itu memang penting dalam pembentukan mental, termasuklah ini gitu loh. Jadi di antara semua peserta kan bentuk tubuhnya beda-beda nih Kak, ya kan sis gitu loh. Jadilah aku ini cungkring abis gitu loh ya kan. Gitu. Kukuruyuk ya. Kukuruyuk. Kalau kukuruyuk aja aku ngerti kok Kakak. Emang tiap pagi kan dibangunin sama kukuruyuk kan maksudnya kan. Maksudnya kurus sis. Aduh maaf ya, aku tuh happy banget loh di antara dua tokoh ini. Tokoh. Gak tokoh ya Kak. Ya. Biasanya kita tokoh kartun ya. Iya. Tom dan Jerry. Iya. aduh, terus gitu. Pokoknya intinya akhirnya suka gini. Nanti ini ya foto sesi ya untuk majalah Gadis kan gitu. Udah lebih-lebih udah jadi finalis gitu. Oke. Jadi masuk nih finalis nih. Udah jadi finalis gitu. Jadi aku udah berasa bahwa kayaknya lebih kepada wajib dia, nggak boleh nolak. Pulang sekolah pakai seragam. Buka baju, nggak pakai baju yang mau difoto, cek pakai lagi seragam, terus lanjut aku mau les kayak atau mau latihan basket atau apa bla 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 gitu. Terus habis itu kok kelanjutan. Nah, ada lagi nih fashion coordinator namanya Ibu Syamsiedar Isa, panggilannya Mbak Cami, kakak Dep juga kenal banget gitu. Pokoknya beliau tokoh lah ya di dunia mode, ya kan gitu loh. Nah, jadilah kan kalau kita bicara Pragawati, foto model, ya kurang lebih kriterianya sama kan, kudu yang kukuruyuk itu kan, ya kan gitu. Dan juga ya kalau bisa juga kalau foto model kalau bisa juga tinggi, tapi kalau foto model juga ada yang nggak begitu tinggi kan juga bisa. Nah jadi waktu itu kebetulan aku udah kukuruyuk, terus gitu ya gitu deh. Saat itu tinggi ya kita ya Kak ya, apa sekarang enggak. Sekarang banyak yang tinggi. Sekarang banyak skyscraper, menara-menara gitu kan. Nah terus udah tugu-tugu. Nah, gitu juga nih si Mbak Cami gitu kan, bapaknya Mbak Cami, Om Isa juga teman politisi juga sama bokap gitu. Jadi ngomonglah ke bokap Eke, Om boleh nggak Dani aku ajak fashion show gitu kan gitu. Oh ya nggak apa-apa Cami, titip aja Dani Dani adikmu juga gitu. Ya fashion show gitu juga, latihan pakai seragam, datanglah ke zaman itu ada eksekutif Club Hilton Hotel, ada eksekutif club, terus gitu, dia datang, aduh Kak sis bayangin dong ya, di situ udah ada semua models yang papan atas ya kan, dari Titi Kadarsi, Ratna Dumilah, Roni Hidayat, Nani Sakri, Eni Sukamto, Krisya, Nisha, semuanya cuk gitu. Aku datang pakai seragam gitu, ada backsoundnya Kak, cuk gitu, ada gitu loh. Datangnya pakai backsound, pakai backsound, cuk gitu. Terus gitu aku ya namanya juga baru kenal ya, terus aku yang baru mungkin lebih muda, nggak ngerti juga ya, aku datang kan, saya Dani mbak sembari wow ini kan orang-orang kondang gitu, udah panggung. Kalau zaman dulu gitu ya Kak, kita yang junior terhadap yang senior kayaknya sampai 1001 turunan ke bawah tetap ya. Yang lebih muda harus menghampiri yang lebih tua, memperkenalkan diri atau nyalam, itu kayaknya kudu tetap sampai harus, generasi etika itu terus etiket etika lain lagi sih, nanti lain lagi jadi tapi ini nyambung dulu ya udah. Terus habis itu latihan lah gitu ya, aku anggap bahwa latihan kita bikin musik drama musikal di sekolah dia sering kan gitu loh. Kita juga pergawatian gitu, kalau kegiatan sekolah atau organisasi ya sudah pernah kan gitu. Jadi judulnya ditanya hati gimana, enggak ada beban mental. Kenapa? Enggak ada agenda gitu loh, santai-santai aja. Gak terusan juga diminta-minta, udah deh gitu.
Jadi deh Eke jadi Jadilah- model. Jadi pada waktu itu belum ada kepikiran bercita-cita pengen apa, go with the flow aja waktu Go itu. with the flow yang urusan di dunia modeling ya, sebagai model. Kalau cita-cita ya waktu itu kayak normalnya kita aja kan Kak, ya kan lulus SMA, mau masuk universitas, waktu itu aku mau masuk ke psikologi UI, nggak keterima, sementara nyokap UGM, bokap UGM nyambung ke UI, kakak UI, kan nggak keterima, melong. Tapi waktu itu gitu sempat kan, akhirnya gitu. dapat di mana atau Nah, kayak waktu itu model aja? ambil D1 ya kan, ada extension dari ASMI, Akademi Sekretaris ya kan, tapi aku ambil yang English Training Course ya kan. Jadi yang latar belakang bahasa Inggris kan mau ditanya ngapain gitu kan, cuman gini aja. Pertama aku harus do something, kuliah tetap atau sekolah ya kan, selama nunggu nanti mau coba lagi ke UI. Terus gitu, kenapa ini? Terus aku cuma bilang Bapak Ibu, ya kan lumayan bisa praktek bahasa Inggris gitu. Terus ya siapa tahu nanti jadi eksekutif sekretaris gitu di perusahaan asing gitu. Itu cuman ini aja, backup plan. Iya, backup ya kan. plan, Ada iya. kan kita selalu harus ada dong plan A, plan B gitu. Karena Udah. pada saat itu kakak udah kegiatannya akhirnya semuanya mengarah ke modeling ya Kak, Belum. Oh, belum juga. Jadi udah kuliah manis-manis gitu. Terus almarhum koreografer Rudy Wawor waktu itu masih sebagai koreografer ya, sebelum akhirnya jadi pemeran seni gitu. Itu sampai datengin aku di kampus loh Kak, karena mau ngajakin show untuk batik keris yang waktu itu juga fashion designer itu dari mancanegara juga, dari Eropa, dari Paris. Ada pilihannya dari Paris, London sama Milan gitu. Aku bilang no, nggak bisa, aku bilang gitu. Satu, aku kuliah, terus kedua, aduh aku nanti dijajarin lagi sama yang models yang senior. Aduh aku nggak pede gini-gini. Nggak apa-apa nanti, pokoknya intinya sampai akhirnya dikasih solusi-solusi apakah jam jadwal ya kan. Terus gitu aku bilang oke, tapi aku mesti latihan sebelumnya. Aku nggak mau pas lagi latihan bareng terus akunya agak-agak bolot sendiri gitu. Akhirnya beliau tuh punya jam kursus, kan ada kursus tuh Mas Rudy kan gitu. Terus aku ikut itu kursusnya. Oke, saking aku manusia yang konsekuen kan, dan aku juga nggak mau melong kan gitu. Jadi ya udah latihan gitu, paling nggak kan tahu istilah 5, 6, 7, 8 full turn apa. Dan zaman itu sis, itu koreografi ngitung bener loh sis, nggak kayak sekarang cuman jalan lurus. Enggak, bener-bener ada koreografi, tata gerak itu ada. Kita dengerin musik, cue music kapan kita out, kan ada silam muncul, kapan kita muncul, terus gitu kita mesti ngitung 5, 6, 7, 8 full turn gitu, nanti gabung ke kiri, gabung ke kanan, mungkin juga pakai ada tolak pinggang, isya begitu. Beneran. Oh berarti Jadi, berarti musik dulu, zaman dulu juga udah tahu musik apa yang bakalan diputar. Kalau Iya. zaman sekarang kan jalan yang penting Nggak musik on tahu, aja. dan Kita latihan. latihannya itu nggak main-main loh, bisa sampai 5-6 kali. Salam. Bisa. Jadi Ya kan bajunya aja 8 dengan 8 kita nggak sequence cuma dengan 8 koreografi. beda. Beda banget zaman dulu. Konsep, Jadi bener-bener konsepnya totally beda. Jadi waktu itu bener-bener. Nah anyway, terus habis itu aku bilang aku nggak bisa latihan sekian banyak. Pokoknya semuanya sampai akhirnya gara-gara itu jadi snowballing ya kan. Terus gitu aku bilang sama ortu aku mau tes lagi ya kan. Tapi terus aku bilang kayaknya aku karena pasti kemungkinan nggak keterima lagi di UI gitu. Kalau mainnya iya aku siap-siap untuk nabung deh, nanti kemungkinan aku masuknya kan kalau nggak Trisakti, Atma Jaya, itu kan swasta, tentu kan lebih mahal gitu. Bapak Ibu cuma dalam hati belakangan ya cerita itu, duh ya ampun gitu loh, kita juga bisa sih gitu nyiapin dananya, cuman biarin aja deh, coba kita dengerin si Dani mau apa sih rencananya gitu. Karena nyokap bokap aku tuh orangnya gitu, yang bener-bener yang kita semuanya udah harus punya planning soal nanti disetujui atau diarahkan atau nggak disetujuin kan gitu. Nggak ada gitu yang namanya kita kayak robot, nggak, justru dibalik. Beliau tuh yang minta laporan, ya kan persiapannya apa, udah tahu kendalanya nanti apa, plus minusnya apa, pokoknya begitu deh gitu. Tahu kan bokap Eke lawyer, nyokap politisi, jadi susah gitu ngelawan beliau kan gitu. Jadi udah sampai akhirnya kejadian aku ketunda akhirnya kuliah aku, karena terus akhirnya ya gitu agak-agak sering diminta. Sering izin lah ya. Show, Nah, gitu kan. tapi gini, jadi ini agak cerita dikit ini nyimpang, karena habis itu kan aku juga sebagai fasilitator untuk departemen modeling departemen.
department store kali ya. Pada saat itu atau baru-baru? Belum, cuman maksudku aku cuma mau cerita berdasarkan pengalaman aku pribadi, ternyata jadi model itu kan kakak tahu sendiri, tidak hanya runway model yang di atas catwalk, ya kan, tapi juga ada foto model di depan kamera untuk media cetak kah atau sekarang digitally, ya kan. Terus yang ketiga itu juga ada model iklan, betul dong kak, ya kan. Kakak pasti ngalamin tiga-tiganya dong, gitu loh. Aku juga alhamdulillah ngalamin tiga-tiganya. Nah, jadi kalau mau ditanya, kita model kebetulan kita berdua termasuk yang tiga-tiganya. Ya kak, berarti jadwal jadi penuh dong ya. Ya itu yang membuat akhirnya aku kuliahnya tertunda, ya kan, sampai akhirnya aku punya pengalaman. Nah ini boleh ya kasih inspirasi, nggak jadi masalah mau apapun juga profesi kita, kegiatan kita, aktivitas kita atau status sosial kita sebagai istri terutama. Aku tuh pernah ngalamin sampai nyiapin 3 koper itu bukan buat aku sendiri sih, ya kan. Satu, waktu itu aku mesti berangkat ke Medan. Waktu itu temanya adalah fashion show. Habis itu aku siapin sesudah dari Medan pulang, aku hanya ganti koper, cuman pindahin alat-alat yang inti, ya kan. Koper yang kedua aku harus foto iklan, ya kan, di Bali. Ya kan, terus aku udah nyiapin lagi koper ketiga karena waktu itu juga harus mesti foto iklan lagi, waktu itu di Jogja gitu loh. Kenapa nggak sekalian? Karena kan tentunya kliennya kan beda-beda ya kan gitu. Dan baju kotornya juga masih dan bajunya kan tentu beda-beda kan, nggak mungkin aku pakai baju dari si Medan itu ke Bali ke Jogja sama semua gitu. Nah itu contohnya bahwa kalau sekarang untuk ibu rumah tangga mesti nyiapin koper buat suami, buat anak 1, anak 2, anak 3, buat kita sendiri, betul kan gitu. Nah itu semuanya disiapin, aku juga sampai beberapa hari sebelumnya udah 3 koper, terus ibuku cuma bilang gini, Dan just want to remind you, this is a home, your home, it's not a hotel where you only come home to sleep. Oh ibu maaf gitu, karena ibu cuma ngeliat ini apa-apaan tiap kali packing unpack gitu kan, packing unpacking. Lama-lama kan ibu ini kapan ada kebersamaannya gitu. Nah sampai alhamdulillah sampai segitunya sis gitu. Kalau kakak Deb tahu lah ya, tapi sampai segitunya beneran gitu. Terus gitu pernah juga waktu itu ini cerita lucu lagi. Kita waktu itu roadshow di sekeliling Sulawesi. Kakak ikut nggak sih? Keliling Sulawesi, terus habis itu kita agak-agak gini, aduh kita kabur dikit yuk dari Makassar, kita langsung yuk ke Bali, ya kan, liburan dulu kali ya 2 harian gitu. Dan nih baru nyampe di hotel udah ada berita besok mesti pulang, ada press conference. Jadilah kita akhirnya ya cuman sisi setengah hari dan cuma 1 malam, mending 1 malamnya juga 1 malam penuh karena subuh udah mesti bangun lagi, ya kan, karena masih press conference untuk apa, karena waktu itu kita jelang mau keberangkatan show ke Australia gitu loh, jadi harus ada ya press conference gitu kan. Waktu itu kebetulan Mas Hari Darsono mesti mau bawa model siapa aja, bahasa kayak gitu-gitu. Jadi kalau ditanya sih sis beneran padet. Sampai akhirnya kakak pada waktu itu udah ngajar kepribadian atau etiket atau gitu-gitu. Belum itu juga belum kepikiran. Kepikiran, nggak tahu juga. Tapi kak, aku pernah ada satu pesawat sama kakak. Satu pesawat sama kakak nih kak, pagi-pagi subuh nih first flight gitu kan pesawatnya ya kak. Kita kan biasanya kan kalau berangkat first flight itu kan begitu naik pesawat kan udah tidur deh ya semau-maunya kita gitu. Ada yang nganga, ada yang gini, ada yang ngiler. Kakak tuh pas aku ngintip kakak gitu, kakak gini loh kak tidurnya nih kak. gini sis. Gini pokoknya ini kan ada di pinggir di jendela, jadi dia gini nih. Itu tidur kak. Itu tidur atau mikir sesuatu? Kenapa kak? Sampai sekarang masih gitu kak? Tergantung. Jawabnya jujur, aku jujur. Oke, waktu itu perhitungan cuma 1. Jadi waktu itu udah bikin istilahnya hairdo, ya kan gini. Oke, aku cerita dulu ya untuk para Instagramers ya kan, YouTubers para viewers ya kan.
Gini viewers, kita tuh kan zaman dulu Kak, kalau mainnya kita keluar kota, terutama ke daerah tepatnya gitu, belum tentu kan ada salon. Dan zaman itu tuh kita nggak disupport sama sponsor, udah ada makeup artis kah, udah ada hair make dresser, atau untuk kosmetik skin kosmetik dekoratif lah apa segala macam tuh belum ada gitu. Zaman dulu jadi tuh benar-benar harus kita semua bisa sendiri gitu. Jadi waktu itu kebetulan aku masih inget banget ini memang yang agak-agak viral yang satu ini. Dulu belum ada istilah viral ya, tapi zaman itu hanya keliling komunitas kecil aja. Sampai hari ini kok lumayan viral, hanya dari mulut ke mulut gitu. Dan aku harus menghadapinya dengan gitu ya aku ya dulu ya. Masa sih, aduh apa jadi orang pada tahu ya, gitu paling cuman gitu ya. Tapi mudah-mudahan itu positif nggak sih? Positif. Oh gitu. Ya maksud makanya kan orang kan udah segala macam. Kalau kakak tuh masih tetap begini poin loh. Karena semua ada perhitungannya. Jadi aku tuh udah itu show-nya tuh juga road show. Waktu itu ada beberapa Semarang, Solo, Jogja gitu ya kan. Emang aku rada nekat juga sih. Jadilah aku ke salon Hengki salon hairdresser ya kan. Kayak Hengki tolong lo bikinin hairdo yang tahan banting, colek sis. Tahan banting. Jadi berapa hari itu nggak jangan salah. Aduh maaf ya viewers ya. Pasti kalian pikir itu nggak gatal kepalanya. Sebenarnya mungkin sih gitu. Cuman ego mindsetnya di tek. Jangan ngeluh, tenang, pelihara itu, maintain maksudnya pelihara. Jadilah itu supaya kalau aku senderan gitu kan agak-agak rusak ya gitu. Jadi tiap hari kalau udah selamat nih selama di pesawat, karena kan aku gini, gindang beneran. Tidur ya Kak? Tidur. Mungkin waktu itu ada kejadian sih, pasti ada gini-gininya sih, pasti ada lah ya, secara alami. Susah ya bahasanya. Naturally gitu kan gitu deh. Anyway, terus kalau tidur beneran malamnya ya pasti aku tidur terus besok paginya aku gini. Pakai kaca nih, ini sini kaca, ini kaca. Ada yang kurang nggak ya? Peralatan tetap lengkap gitu, sisir yang tajam itu, hairspray semua lengkap. Jadi kalau hanya tuh dibetul-betulin, itu nggak, maaf. Malam tidurnya telentang apa miring Kak? Atau mungkin duduk lagi gini di hotel. Iya taunya di tempat tidur. Jangan ya. Di tempat tidur tapi begini. Jangan-jangan aku bawa itu donat gitu ya khususnya kali ya. Enggak tuh waktu itu akhirnya selamat aja tuh 3 kali show, berarti totalnya berapa hari itu? Ya kira-kira 6 hari loh. 6 hari begini terus. Karena waktu itu aku masih ingat, gila seminggu nggak dibuka. Gitu deh kira-kira ya, semprot hairspray minyak wangi ya iyalah gitu ya, jangan keringetan kan, kita nggak waktu itu kan istilahnya aku olahraga agak non aktif dong selama jadi model karena semua nggak ada waktunya kan. Kalau sekarang kan keringetan lagi lah, kita tapi itu kali yang membedakan olahraga. Ya Kak ya, antara model zaman kita dulu sama sekarang. Zaman kita dulu dituntut banget mesti bisa hairdo, mesti bisa makeup, ya kan? Oh itu yang lebih lucu lagi soal hairdo. Oke, suka kadang-kadang nih viewers dalam satu show ini ada beberapa fashion designer, ya kan? Jadi misalnya ada 3 gitu kan, gitu. Terus aku masih ingat banget, ini fashion designer Cosilato, yang ini Gia Panggabean. Ya, waktu itu gilirannya itu adalah, dan satu lagi kalau nggak salah Edward Huta Barat, ya kan. Nah si Cosi gilirannya nih, Cosi dulu yang muncul bajunya, habis itu Gia Panggabean, terus habis itu Edward Huta Barat. Cosi bilang ke aku, sis rambutnya dicepol ya, cepol tuh yang konde sinyong kayak balerina tuh loh ya kan, kayak Gia. Dan nanti rambutnya diriap ya, dilepas-lepas ya. Oke, Edward, tolong ya nanti dikondek lagi. Oke, bayangin ganti baju cuma 2 menit karena kan 3 baju nih kita gitu. Sementara si Gea sempat gini, sebelumnya pakai berantem dulu sama Cosi. Cosi, ngapain sih pakai di sinyong? Lepas aja, karena aku maunya nanti bajuku dilepas, nggak bisa gini. Terus aku cuman Oke, aku akan lakukan. Oke, udah jangan pakai berantem. Aku lakuin itu Kak. Dalam waktu 2 menit. Enggak cuma sekali ini loh show ya. Oke, maunya apa? Ini maunya apa? Jadi gitu. Jadi cepol, terus lepas, cepol lagi. Itu dalam berapa menit tuh biasanya sih? 2-3 menit. Aduh.
Eka aja ngeringin ini nih pendek loh, 30 menit loh sih. Tahu ya waktu itu kok bisa, aku juga suka kadang-kadang heran ya kok bisa gitu loh. Tapi itu yang membedakan ya sekarang. Terus satu lagi, nah ini yang lucu lagi koreografinya si Rudy Wawer. Ini seru nih. Kan kita mesti ngitung nih lagu ya kan. Jadi misalnya lagi ganti baju nih di backstage gitu ya. Terus denger nih lagu aku nih. Aku udah mulai ngitung 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 jalan menuju ke belakangnya backdrop itu ya kan 5 6 7 8 1. Jadi udah ngitung, nggak pakai keyword Kak. Nggak ada yang bilang masuk. Nggak ada keyword, nggak ada. Karena keyword juga masa dia ikut ngitung, kasihan juga kan. Kan mesti kita. Jadi sambil ganti baju sambil ngitung. Sembari ngitung. Nah terus atau juga sering itu beberapa kali lumayan sering aku ganti bajunya pas di belakang backdrop karena nggak sempet. Saking masih cepetnya. Terus kadang gitu aku sembari jalan pas udah mau silam ya kan, aku udah gini cetek udah aku buka. Oh jadi kalau udah mau keluar tinggal aku buka gitu, terus dibalik itu backdrop dia buka langsung udah. Ada yang bantuin nggak waktu itu sih? Bantuin sih ada, cuman kan aku supaya menghemat waktu gitu on stage aku udah buka kan penonton nggak tahu kalau aku udah mulai buka baju, dipikir itu bagian daripada show kali gitu. Tapi biar ada yang bantuin juga kan final ininya kan harus kita kan. Gimana nih udah rapi belum semuanya kan kita yang mau naik kita yang mau keluar. Gitu. Nah itu bedanya dengan sekarang. Kalau yang sekarang ini semuanya betul-betul mereka maneken beneran patung maneken. Nah itu mereka. Kalau kita dulu yang aku juga akhirnya waktu aku jadi pengajar, jadi fasilitator, aku ajarin backstage itu penting. Jadi red slating aku udah bukain, kancing aku udah bukain, aku udah tahu ini makainya ini berarti makainya rok bawahnya dulu. Kayak seperti yang baju yang aku pakai sekarang. Oke, berarti aku pakai rok bawahnya dulu, aku pakai t-shirtnya karena t-shirtnya dikeluarin, jadi berarti dia yang ke nomor 2 dipakai, yang terakhir baru si jaket ini. Enggak terus dibalik t-shirtnya dulu terus nanti pakai rok bawah, habis itu dikeluarin. Nah, itu kan udah buang-buang waktu. Jadi tahap-tahapnya jadi aku udah tahu. Terus nanti memanage-nya. Jadi kita udah benar-benar well prepared, well organized gitu. Terus sepatu udah diurutin. Sepatu bawa sendiri ya kita semua ya Kak. Ya, nggak seperti sekarang. Dalam satu sepatu standar pasti udah dibilangin ya. Bawa warna apa? Beige itu standar. Nanti tambahannya ada gold atau ada merah gitu. Itu udah. Tapi pernah pressure nggak sih sis dengan adanya kan di belakang panggung tuh mesti kayak 2 menit ngerjain rambut, terus 1 menit ganti baju gitu. Pernah nggak sih pressure kayak aduh capek gua apa kerjaan ini? Enggak sis El, aku beneran ngomong ya. Aku harus berterima kasih pertama sama Allah Subhanahu Wa Taala udah memberikan aku ortu yang luar biasa, karena aku udah dikasih pressure di rumah pun. Tahu tentara Spartan nggak sih zaman Yunani? Jadi walaupun aku tuh berdua sama kakak aku dua perempuan, tapi kita tuh dididik Spartan. Jadi semua misalnya gini, urusan dapur ya kan harus bisa semua. Akhirnya ketahuan aku senang nyetrika. Ya udah, walaupun ada PRT tapi sengaja sama ibuku kita harus dikasih tugas. Ini kakakku seneng ya kayak gitu-gitu. Terus gitu mati lampu gitu ya. Harus tahu gimana caranya, mesti ada rumah saklar apa segala, genteng bocor misalnya harus naik genteng. Bisa mau nyupir, belajar nyupir, nggak hanya cuma nyupirnya tapi harus belajar, dapat SIM-nya harus resmi, harus tahu buka kap mobil dan lain-lain, harus tahu kayak gitu-gitu. Jadi semuanya memang udah metode-metode gaya hidup ya kan. Jadi udah dibekali gitu semua deh itu supaya semuanya bisa diberlakukan supaya bisa mandiri lah. Tapi pernah panik nggak jadi model? Aduh. Nah itu kalo jadi panik banget. Nggak, karena mentalku udah begitu si Spartan itu gitu. Si Spartan, dan memang ini aku masih inget banget kalau sudah menerima satu amanah pekerjaan artinya kita sanggup. Kalau mamanya jangan asal iya aja tapi ternyata kita nggak sanggup, jadi harus ngukur. Nah jadi kalau mamanya itu sampai tadi pertanyaan KL terus aku pressure, berarti lo katanya sanggup, jangan ngeluh. Ya kan, kan udah terima amanah ini, terima ya udah lakoni. Apapun juga obstacles-nya, kendala-kendalanya ya lakoni gitu. Nah terus sampai hari ini gagak prinsip hidup itu dijalankan.
dilakoni gitu. Kakak sekarang berarti kegiatan sekarang apa nih? Kakak ini juga kan ngedesain juga kan? Iya, nggak jauh-jauh jadi itu juga nggak sengaja. Selama aku jadi waktu lagi giat tuh, aku waktu itu sebenarnya aku giat sebagai model full timer hanya 4 tahun. Karena aku kan ingat kan tadi aku masih mau kuliah gitu kan. Nggak tahu selama 4 tahun ini aku di Pasaraya Department Store jadul ya kan, masih ada kan sekarang ya kan. Waktu jadul tuh dalam arti kata waktu itu dibuka sama Pak Abdul Latif, terus gitu nawarin kita, kakak ditawarin juga nggak sih? Ayo kalian belajar jadi wirausaha, kan kalian punya nama ya. Udahlah, jadilah aku punya label Deni Dahlan Collection. Dan alhamdulillah sudah 40 tahun sampai hari ini Kak Sis gitu Kak. Dari yang waktu itu kalau kakak ingat, jadi udah 40 tahun. Nah jadi kenapa kok nekat berani emangnya sekolah desain? Enggak, otodidak, jujur aja otodidak. Terus baru habis itu aku sekolah kursus tepatnya untuk di IWAPI ya kan, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Itu mereka juga buka ada tata boga, ada tata olah busana ya kan. Nah di situ aku belajar untuk bagaimana bikin polang, gunting, jahit ya kan. Jadi supaya walaupun kita akan jadi wirausaha, aku perlu tahu dong produksi itu ya kan, jalannya produksi membuat baju dari mulai selembar kain sampai menjadi baju kan harus tahu dong. Kalau enggak bagaimana gitu kan. Jadi istilahnya kalau masak ya kita juga harus tahu dong bumbunya apa gitu kan. Nah gitu. Jadi kurang lebih begitu. Terus aku juga kursus di LPPI, Lembaga Manajemen ya kan, Pengembangan Manajemen. LPPM kok LPPI, maaf, LPPM, Lembaga Pengembangan Manajemen. Jadi aku belajar tentang bisnis manajemen semuanya. Itu melengkapi tujuanku waktu itu. Akhirnya aku terjun jadi wirausaha tanpa sengaja loh, ya kan gitu. Terus aku waktu itu cuma kasih target 2 tahun. Kalau ternyata bajuku nggak laku, aku nggak bisa memanage ya kan secara profesional ya kan, ya udah ini berhentikan gitu. Alhamdulillah insyaallah seterusnya ya sekarang kita udah 40 tahun jadi Kak. 40 tahun. Nah, jadi bidangnya waktu itu pertama ya tentu ready to wear ya. Ready to wear itu berarti busana siap pakai kan gitu. Ya itu tadi di beberapa department store sampai 14 department store. Yang kedua yang made by order yang datang pribadi itu kan ya. Terus kalau zaman sekarang namanya PO ya, pre-order. Ya pre-order. Tapi kalau yang ini yang benar-benar one on one ketemu, datang ke workshop apa segala macam. Nah, terus yang ketiga seragam gitu. Tapi waktu Krismon, nah ini mudah-mudahan menginspirasi Kak. Zaman Krismon itu sebenarnya akhirnya aku ngalamin 2 periode yang kita betul-betul dikasih apa ya namanya, keprihatinan ya kan oleh yang maha pengasih dan maha penyayang, bahwa ya itulah hidup, roda berputar ya kan. Jadi waktu Krismon tahun 97-98 Mbak Sis El belum lahir kali ya. Sutra lahir. Lahir itu apa? Lahir. Oke, Sutra lahir. Nah, Lahar. Oh, oke. Sutra lahar karena sis L jadi lahar. Enggak, tetap lahir lah. Kan sis. Terus anyway, ya udah sampai akhirnya aku ganti core bisnis utama aku jadinya seragam. Mengadakan pengadaan busana seragam. Nah, terus ready to wear itu dari 14 gerai itu pelan-pelan sampai 0 gerai. 0 gerai Kak? Sampai nggak ada itu. Karena ya aku pakai hitung-hitungan kan, kalau pengadaan busana seragam kan walaupun itu tender kadang-kadang ada kalahnya ya kan, ya itu biasa. Ingat dong, aku agak-agak banyak ikut olahraga sebagai itu kan Kak, waktu di SMA 4 juga kan, aku di tim basket, tim volley apa segala macam, atletik juga gitu, tenis meja ya kan, tenis meja ya kan gitu. Nah anyway, jadi udah tahu dong yang namanya jiwa sportivitas itu kan ada kalah ada menang ya kan, jadi ya udah yuk mari gitu kan, bertanding kan gitu. Nah, jadi itu udah ya paling itu kan yang bikin kita harus persiapan, presentasi supaya menarik, konsep kita diterima, bisa menang. Belum tentu juga kita kalah juga karena kita nggak mampu, tapi mungkin ada hal-hal yang lain itu juga sering terjadi kan gitu ya, nggak usah diceritakan ya. Nah anyway, nah itulah sampai hari ini yang aku masih lakoni. Usaha utama aku adalah si pengadaan busana seragam.
ya alhamdulillah udah ratusan perusahaan dari berbagai tipe industri, mau itu maskapai penerbangan, mau itu hotel, mau itu rumah sakit, mau itu maskapai penerbangan apa? Ini yang kita baru kirim 2 minggu yang lalu, Airfast Airlines ya kan, itu terus gitu pernah juga untuk juga apa namanya, sampai lupa atau aku, Trigana Airlines ya kan, 50 tahunnya Garuda juga pernah ya kan. Nah terus balik lagi tadi, jadi para viewers ya kan, lakoni aja, usahakan, walaupun tetap juga kita mikir apa solusinya, apa ya istilahnya, terobosan-terobosan yang kita buat. Dan jangan salah kakak dan sis, aku ngalamin lagi dong pandemi 2,5 tahun yang lalu. Mikir lagi kan, setelah kita tahu ternyata nggak cuma 3 bulan ya gitu kan. Ingat dong PSBB waktu itu berlakunya 3-4 bulan kan. Duh, kayaknya nih lanjut nih gitu kan, dengan WHO apa segala macam gitu. Jadilah tepatnya 29 Juni 2020 Kak, aku lahirin lagi My Ready to Wear. Ini itu seri terbaru aku. Kita boleh please, I will. Terus gitu, sembari kan bagus loh Ready to Wear-nya loh. Kakak Deb selalu jadi customer aku yang setia. Thank you ya kakak, selalu setia. Nah jadi gini viewers, pokoknya intinya coba untuk terus kreatif. Kalau ditanya kan aku sebenarnya generasi apa ya, baby boomers aja kayaknya aku udah lewat deh kayaknya. Aku sebelum baby boomers. Jadi sebenarnya baby boomers kakak enggak, aku kayaknya sebelumnya lagi deh. Kakak lebih muda, aku kayaknya juga nggak masuk kok. Kayak aku tahun 59 ya, baby boomers juga kayaknya mulainya 60-an deh. Aku tahun 90 kak. Iya benar. Udah ngapain tuh? Tahun 90 tapi depannya 18. Zaman penjajahan. Berarti kan dinosaurus. Abad 19 ya. Jadi anyway sampai akhirnya aku otodidak, sekarang Ready to Wear aku online. Gitu ceritanya. Tapi bagus loh Kak, ini bagus loh. Ini Kakak dipadukan dengan apa? Ini kan jaket. Ini apa nih? Padu padannya. Ini roknya juga. Dani Dahlan kan. Lihat dong belakangnya, belakangnya juga tuh Dani ada sentuhan. Tapi buat khusus buat perempuan atau buat laki-laki juga? Bisa sih. Bisa ya. Tergantung pesantren. Kan tinggal kalau perempuan kancingnya ke kiri ya laksa kancingnya ke kanan. Nggak ada sulitnya kan. Ya sis, of course. Hello. Gitu. Akhirnya hello 911. Kecelakaan lu. kan akhirnya modeling udah, terus aku dengar juga sempat fasilitator. Itu kenapa bisa terjun ke fasilitator? Ya itu. John Robert Power udah berapa tahun? Aku pengen banget tahu dulu sekolah di John Robert Power. Soalnya aku nggak punya etika. Oke, ngomong dulu ya. Ngomong dulu etika. Kalau etika itu nggak ada hubungan sama etiket. Jadi etiket. Jadi kalau etika itu viewers ya kan, etika itu adalah bagaimana kita bisa membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk. Yang otomatis kita apa ya istilahnya, pedomannya atau senjata kita adalah iman. Itu etika. Ya dong, kita di agama kan diajarkan kan kalau yang baik dilakukan, kalau yang buruk dihindarkan. Jadi itu adalah etika. Etika dan moral. Yang berhubungan dengan akhirnya itu membentuk moral kita, mental dan moral kita. Nah, jadi kalau aku tahu bener ya kan, kakak Deb ya kan, etikanya luar biasa. Amin loh, amin. Ketawanya pertama apa namanya, agamanya luar biasa, tekun ya kan, sangat-sangat ini sekali sebagai apa namanya Protestan kan ya kak ya, Katolik ya kan, sangat tekun itu. Sis juga pasti Islam kan, Sumatera Barat kan. Oh iya dong, kan tadi dipanggil. Tadi udah sempet ngobrol bukan?
Ya kan gitu. Jadi apapun agama kita nyamber. Oke, apapun agama kita NKRI itu kan asasnya Pancasila ya Kak, gitu. Itu bagian daripada etika. Nah, itu bagian etika. Ya berarti berbeda banget sama etiket ya. Betul. Jadi elektronik tiket nggak sih itu? Kayaknya flash ya. Jadi si etika ini akhirnya kita tetap saling menghormati kan, apapun agama kita, karena memang namanya moral itu mau agama apapun juga, kalau ada orang yang bermoral dan yang tidak bermoral itu pasti ketahuan deh gitu. Nah, kalau etiket itu barulah pelaksanaannya dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kayak tadi tegur sapa, untuk yang muda negur yang lebih dituakan atau pejabat. Nah, itu etiket ya kan gitu. Nah, etiket ini penting nggak? Nah, kalau disuruh pilih yang mana Kak? Hanya boleh satu milih dalam hidup kita. Yang beretiket kali ya. Kakak hanya boleh satu. Mau etika atau mau etika? Etika. Karena kalau beretika pasti kita punya etiket. Ya, otomatis kita sadar diri. Kita sadar diri tadi, yaitu perbuatan baik, perbuatan buruk, ya kan? Jadi kita sadar diri, kita harus bersikap baik, kita harus bertutur kata baik, menyelenggarakan, bukan ngadain. Kamu bercanda, colek, ya kan? Jangan baper. Jadi Kakak sebagai John Robert Power itu udah berapa lama Kak? 35 tahun. Hah? Sekarang masih ada nggak sih? 87 masih. Nah, jadi waktu itu Pak Yop Ave bekas Menteri Pariwisata telepon, dan ini bantu nih, ada teman saya suami istri, dia pegang franchise sekolah finishing school, ya kan? Istilahnya dulu kalau di Eropa tuh finishing school yang di Swiss, yang di Inggris, ya kan? Karena semua kita tahu ya, kalau Amerika itu kan para imigran semuanya kan sebetulnya adat istiadat semua kultur kan awalnya dari Eropa kan. Jadi otomatis si finishing school ini asalnya dari Eropa. Nah, si John Robert Powers ini atau Mr. Powers ini orang Inggris yang hijrah ke New England, Amerika Timur, Utara, itu kan memang imigran penduduk keturunan Inggris. Nah, jadi makanya pusatnya itu di Boston, sekolah John Robert Powers ini. Nah, kan udah mulai ketahuan dong bahwa dia punya franchise atau dia punya cabang di mana-mana, ya kan? Nah, inilah si Bapak Ibu Wijaya ini ambil franchise-nya di Indonesia. Nah, ini sebetulnya kan adalah berhubungan dengan personality grooming program. Pengembangan pribadi. Program pengembangan pribadi. Penting apa enggak? Ternyata penting loh. Untuk tadi status sosial kita apapun juga, nyonya, nona, pernah bercerai, ditinggal meninggal, apapun status ini ternyata ya penting loh ya, kita punya ilmu tambahan, additional value yang menjadikan kita ada tambahan nilai ya kan, dalam bersikap ya kan. Belum lagi kalau yang profesional, ya kan, mau itu bankir, mau itu perawat, mau itu pengacara. Aku kenapa semuanya diterjemahkan ke Indonesia? Padahal kan aku bilang lawyers juga boleh kan, ya viewers ya gitu. Nah, gitu deh gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang, jadi aku udah membantu sekolah pengembangan pribadi John Robert Powers 7 tahun itu lumayan full timer, ya kan. Terus habis itu aku menonaktifkan diri. Karena finally aku kuliah, alhamdulillah akhirnya aku sarjana. Yeay, ambil apa Kak? Alhamdulillah, aku sarjana pendidik, majornya bahasa Inggris. Di Atma Jaya akhirnya, swasta. Catat swasta, tidak keterima di UI. Terus habis itu aku juga bantu sekolah duta bangsa. Ya kan, terus habis itu aku sendiri juga sebagai fasilitator pribadi sendiri fasilitator. Apa sih yang diajarin misalkan kalau sebagai kayak di John Robert Powers, apa aja yang diajarin? Sebetulnya sih kalau mamanya mau paket lengkap hampir semuanya, tapi kadang-kadang kan ada keperluannya, misalnya ini gini, sis perlu untuk karena mesti banyak istilahnya
menghadiri acara-acara yang formal yang berhubungan dengan table manners. Tapi kalau mamanya sis misalnya perlu aku harus jadi istilah marketer ya kan, aku perlu harus bicara depan umum, itu berarti public speaking ya kan. Terus gitu kalau untuk sehari-hari dalam kita bekerja berorganisasi ada communication skill, kemampuan berkomunikasi. Apa hubungannya? Bukannya itu sama public speaking sama berkomunikasi. Public speaking itu memang khusus untuk kita berbicara di depan umum, itu ada semua teori-teori, ada konsepnya dulu ya kan, teori, terus habis itu metodenya. Sedangkan kalau yang communication skill itu sehari-hari. Bagaimana? Ini yang paling menarik adalah ternyata kalau kita berkomunikasi, dan ini kan kakak berdua ini dua-dua ahli komunikator. Sebagai komunikator ini ahli banget dong ya kan. Bayangin seri YouTube-nya itu kan udah banyak banget. Itu nggak disadari loh, sebetulnya berdua itu udah mempraktekkan ilmu komunikasi tanpa disadari. Kapan kakak bicara agresif, kapan bicara pasif ya kan, dan yang asertif, tanpa disadari. Karena itu dua-dua tuh juga lagi-lagi ada baiknya, ada buruknya, ada benarnya, ada tidak benarnya, itu masing-masing ada. Jadi itu menarik banget gitu. Sehingga akhirnya kakak misalnya ya kan bicara kan nggak mungkin yang nggak ada, harus ada naik turunnya, alunannya, apa segala macam, intonasinya, lafalnya. Kalau enggak kan bosen gitu. Makanya dari tadi kan aku dikit-dikit colek gitu kan. Soalnya viewer sudah mulai bosen dengerin aku. Oke Kakak Dede, sebenarnya sih masih pengen banget ngobrol sih ya. Ngomongnya harus kayak iya deh, ikutin coba deh. Coba Jadi semuanya terima kasih sudah nonton acara Delman Gaul, Dewi dan Elman bergaul yang bersama Sis Dani Dahlan, yang pastinya terima kasih Sis sudah datang ke acara Delman Gaul. Kayak TVRI ya tahun 90-an. Tapi TVRI sekarang udah kinclong loh. Udah cucu ya. Gimana salam takzimnya? Oke, aku bales. Dari bawah. Soalnya kan aku penari Jawa juga. Oh iya, baik. Jadi dipraktekkan. Kakak terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga ceritanya ya. Buat Sama-sama. kalian semua yang mau jadi model mungkin bisa nonton ini biar terinspirasi gitu ya. Sukses terus Kakak, semua bisnisnya, semua yang dilakukannya. Amin. Pokoknya semangat terus untuk Kak Dep, untuk Sis El, untuk semua timnya, semangat terus ya kan. Salam sehat. Semoga pandemi lewat. Dan juga geoekonomi bisa teratasi, khususnya Indonesia aja deh. Amin. Terima kasih juga La Bodega, ya kan? Oh iya, aduh ini La Bodega ini adalah one and only restoran ya kan, yang paling cocok deh. Oke. Sampai Jangan ketemu. lupa ya di subscribe, di Kompas, di komen, dan jangan lupa di apain lagi sih itu? Di Di like Okay. ya, dan jangan lupa di Itu liker bahasa Belanda. Dan jangan lupa di hidupin notification-nya biar selalu terupdate. Oke. Bye-bye. Sudah menonton Delman Gaul. Debbie dan Elman